warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Musadi dengan NIM 255251001. Kenalkan, saya Rahel Dwianto dengan NIM 255251029. Perkenalkan, saya Tanaya Syakila dengan NIM 255251023. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan video dengan tema Urban Sufisme yang berfokus pada Majelis Dzikir Arifin Ilham sebagai studi kasus. Topik ini sangat penting karena di dalam kehidupan kota yang serba cepat dan penuh tekanan membuat masyarakat urban mencari ruang spiritual yang menenangkan. Majelis Dzikir Arifin Ilham menjadi salah satu hal yang paling menonjol yang menjembatani spiritualitas, modernitas, dan kebutuhan masyarakat kota. Masyarakat perkotaan menghadapi tekanan hidup mulai dari persaingan kerja, kemacetan, target hidup, hingga krisis makna. Kondisi ini mendorong munculnya kebutuhan akan praktik-praktik spiritual yang mudah diakses, tidak kaku, dan sesuai dengan ritme kehidupan modern. Nah, dari sinilah lahir istilah urban sufisme, yaitu praktik sufisme yang muncul, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan konteks masyarakat kota. Salah satu contoh yang paling berpengaruh adalah Majelis Dzikir Arifin Ilham yang sejak awal 2000-an menarik ribuan jamaah dari beragam latar belakang seperti pegawai kantoran, mahasiswa, pelaku bisnis, selebriti, hingga masyarakat biasa. Urban sufisme dapat dipahami sebagai bentuk sufisme yang disesuaikan dengan kehidupan modern perkotaan yang praktis, mudah diikuti, dan tidak terlalu ritualistik. Urban sufisme memiliki sifat yang massal dan terbuka, tidak seperti tarekat tradisional yang memiliki sifat yang eksklusif. Inti dari konsep urban sufisme adalah sufisme yang dikemas ulang untuk menjawab kebutuhan spiritual masyarakat kota. Nah, mengapa sih Majelis Dzikir Arifin Ilham termasuk praktik urban sufisme? Alasan yang pertama, kemasan modern dan mudah diakses. Tidak seperti majelis tarekat klasik, maksudnya modern dan mudah diakses adalah majelis ini memiliki praktik zikir berjamaah dibuat menjadi ringan dan tidak kaku. Alasan yang kedua, memanfaatkan media massa dan media sosial. Dulu Arifin Ilham terkenal lewat televisi, DVD zikir, dan sekarang videonya tersebar di media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Yang ketiga, jamaahnya yang heterogen dan sangat urban. Banyaknya jamaah bukan cuma kiai ataupun santri, tetapi ada pekerja kota seperti pegawai kantoran, artis, profesional, dan mahasiswa. Lanjut yang keempat, lokasi majelis terletak di kota besar. Majelis yang berada di tengah kota akan lebih mudah dijangkau setelah pulang dari kegiatan. Acara zikir akbar sering diadakan di Jakarta, Sentul, dan kota-kota besar lainnya. Dan yang kelima, gaya penyampaian sederhana. Gaya penyampaian beliau sederhana tetapi menyentuh, menggunakan bahasa yang lembut, penuh hikmah, dan yang paling penting tidak terlalu berat teori tasawufnya. Ciri-ciri utama yaitu zikir berjamaah dalam format massal, bacaan zikir yang dipandu dengan ritme tenang dan repetitif, nuansa emosional, sering membuat jamaah menangis, suasana damai, cahaya redup pakaian putih, tata panggung sederhana. Aktivitas utamanya yaitu zikir la ilaha illallah, istighfar, tahlil, ceramah pendek, penuh renungan, doa bersama untuk keluarga, rezeki, dan ketenangan batin, kadang disertai sedekah, pengajian keluarga, dan pembinaan moral. Spiritualitas berbasis komunitas, jamaah merasa menemukan keluarga kedua. Budaya healing, banyak yang datang karena stres pekerjaan, masalah rumah, atau keresahan hidup. Fenomena selebriti hadir untuk memperkuat citra majelis sebagai bagian dari budaya urban. Branding spiritual dengan gaya busana putih, jenggot rapi, dan visual kesederhanaan menciptakan simbol baru muslim urban spiritual. Dampak positifnya yang pertama, memberikan ketenangan dan ruang penyembuhan batin. Banyak masyarakat kota merasa lebih stabil secara emosional setelah mengikuti zikir. Yang kedua, meningkatkan spiritualitas praktis. Praktis zikir harian jadi lebih mudah dipahami dan dipraktikkan. Yang ketiga, menguatkan solidaritas sosial. Jamaah membangun dukungan sosial, saling bantu dalam masalah hidup. Yang keempat, mendorong perubahan perilaku. Banyak peserta mengaku menjadi lebih sabar,
disiplin, dan religius. Kemudian dampak negatif atau kritik. Yang pertama, resiko personalisasi ustadz. Peran tokoh karismatik sangat besar, menyebabkan ketergantungan figur. Yang kedua, spiritualitas instan. Ada yang mengikuti karena suasana baru, bukan pemahaman yang mendalam. Yang ketiga, komersialisasi religius, menggunakan media, branding, dan merchandise. Membuat sebagian akademisi menggunakan komodifikasi agama. Dilihat dari teori urban sufisme, Majelis Zikir Arifin Ilham memenuhi ciri urban sufisme, yaitu modern, massal, dan menekankan pengalaman spiritual. Ada integrasi kuat antara ritual sufistik dengan gaya hidup kota. Kehadirannya menunjukkan bahwa masyarakat urban, meskipun modern, tetap memiliki kebutuhan mendalam terhadap spiritualitas. Namun, tantangannya adalah bagaimana menjaga kedalaman spiritual agar tidak hanya menjadi pengalaman emosional. Kesimpulan dan refleksi, urban sufisme muncul sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat kota akan ketenangan batin. Majelis Zikir Arifin Ilham menjadi contoh paling menonjol dari gerakan ini. Sederhana, massal, modern, dan mudah diakses. Fenomena ini penting sebagai cermin bahwa di balik kehidupan kota yang padat, manusia tetap mencari makna, kedamaian, dan hubungan dengan Tuhan.